Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anakku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Jadi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, doa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Pada kali ini anak-anakku, kita akan belajar pada bab 4 menyambut usia balik. Adapun peta konsep yang terdapat menyambut usia balik, yang pertama tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Kemudian yang kedua, kewajiban bagi anak yang telah balik. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Pada capaian pembelajaran, yaitu pada elemen fikih, peserta didik dapat melaksanakan puasa, salat Jumat, dan salat sunnah dengan yang baik, memahami konsep balik dan tanggung jawab yang menyertainya atau taklif. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Kemudian yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Ya, anak-anakku, coba perhatikan pada gambar 4.2. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian amati pada gambar berikut? Ya, ada anak yang masih bayi, kemudian anak-anak yang sudah mulai berjalan, kemudian ya ada yang usianya semasa SD, kemudian usianya semasa SMP, dan yang selanjutnya itu ada yang usianya semasa SMA, dan ada yang usianya semasa dewasa, dan ada usianya semenjak lanjut usia. Ya, inilah gambar perkembangan manusia. Dalam perkembangan manusia itu pasti mempunyai tahap ya anak-anakku. Ada yang ketika masih usia bayi, ketika anak-anak, ketika usia SMP, ketika usia SMA, ketika dewasa dan usia lanjut. Ya, pada masa itu pasti perkembangan manusia itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, berapa umur kalian sekarang anak-anakku? Ya, tentu umur kalian itu berbeda dari umur kelas 1 dan umur kelas 4 ya. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Ya, tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, ya, coba anakku, apa sih itu balik? Ya, balik itu dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai. Maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Kemudian, fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata cara ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang berhubungan dengan manusia. Ya, secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila yang pertama mimpi basah bagi laki-laki, yang kedua haid atau menstruasi bagi perempuan, yang ketiga telah mencapai usia 15 tahun ke atas bagi laki-laki dan perempuan. Ya, pertama yaitu mimpi basah bagi laki-laki. Tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan
Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Ya, biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun dan lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi ya, tapi tergolong balik atau dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Kemudian, mimpi basah dalam bahasa Arab atau ihtilam adalah keluarnya mani dari manusia saat dalam keadaan tidur. Mimpi basah dalam fikih Islam dianggap salah satu tanda dari tanda-tanda baliknya laki-laki. Istilah mimpi basah muncul karena seseorang terbangun dengan celana yang basah. Ciri-ciri mimpi basah pada remaja laki-laki ditandai dengan keluarnya cairan yang bukan merupakan kencing pada saat tidur dan membuat celana basah. Kemudian yang kedua yaitu haid atau menstruasi bagi perempuan. Datangnya haid atau menstruasi, datangnya haid menandakan bahwa kalian telah balik. Di usia berapa kalian akan mengalaminya? Bisa jadi ia datang ketika kalian kelas 4, kelas 5, atau kelas 6. Untuk itu, bersiaplah menyambutnya dengan ilmu dan mental yang kuat. Ya, haid atau menstruasi bagi anak perempuan, darah haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena adanya proses persalinan, di mana keluarnya darah itu merupakan sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada seorang wanita. Sifat darah ini berwarna merah kehitaman yang kental. Keluarnya dalam jangka waktu tertentu, bersifat panas dan memiliki bau yang amis dan tidak sedap. Ya, biasanya perempuan itu ketika sudah haid, ya jadi tiap bulannya itu akan ditandai dengan haid. Ya. Kemudian yang ketiga, telah mencapai usia 15 tahun ke atas bagi laki-laki dan perempuan. Sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasar perhitungan kalender Hijriah. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik, meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. Ya, kemudian kewajiban mandi. Ya, kewajiban mandi itu artinya taklif. Nah, bagi yang berhadas besar, anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, ya, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Tata cara mandi adalah simak sebagai berikut. Pertama, tata cara mandi wajib atau besar itu kita niatkan di dalam hati kita. Niat mandi dilakukan dalam hati. Nah, niat mandi itu dilakukan dalam hati, tidak perlu diucapkan. Ya, coba anakku, kalian harus tahu niat mandi wajib ya. Ya, niatnya mandi wajib itu adalah Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu gusla lirafhil hadasil asgori fardol lillahi ta'ala. Yaitu niatnya ya anakku. Jadi pertama-tama kita mencuci kedua tangan kita sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Ya, bisa memakai sabun untuk mencuci alat kelamin kita dengan tangan kiri. Kemudian yang ketiga, berwudu dengan sempurna. Ya, berwudu dengan sempurna. Tahu kan anak-anakku bagaimana berwudu secara sempurna? Ya, tepuk wudu, baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur cuci hidung, cuci muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga.
Terakhir cuci kaki lalu doa. Doa. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya, kemudian yang keempat, ya kita menyela-nyela rambut kepala dengan air jika rambut lebat atau menuangkan air sebanyak 3 kali. Jika yakin air bisa masuk ke pangkal-pangkal rambut ya. Ya seharusnya jika kita sela-sela rambut ya terlebih dahulu supaya air itu masuk ke dalam langsung ke akar-akar rambut. Tidak ada yang tercelah. Jadi harus kena semua rambut yang ada di kepalanya. Kemudian yang kelima yaitu menuangkan air pada anggota badan. Ya, ketika kita sudah menyela-nyela rambut, ya kita sela-sela dulu semua rambut tak. Kalau sudah merasa basah semua, jadi yang selanjutnya kita harus menuangkan badan bagian kanan dulu terlebih dahulu ya anakku. Bagian kanan terlebih dahulu sambil kita berniat, kemudian bagian kiri, kemudian menuangkan air ke seluruh tubuh. Ya, kemudian selanjutnya yaitu membasuh kaki. Ya, membasuh kaki. Ya, itulah ya anakku tata cara mandi wajib dan boleh kita juga untuk berwudu ketika kita ingin menjalankan sholat. Boleh berwudu kembali ketika kita mau sholat. Kemudian larangan bagi orang yang berhadas besar ya. Larangan bagi orang yang berhadas besar itu seperti apa? Yaitu contohnya tadi ketika kita haid, ketika kita mimpi basah, maka kita dilarang untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, kita dilarang juga untuk melakukan tawaf di Mekah. Ya, kemudian yang ketiga yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah juga kita dilarang ya anakku, dan sujud syukur. Dan berdiam di masjid. Tidak boleh berdiam lama-lama di masjid ketika kita berhadas besar. Kemudian yang keempat, ya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini ada banyak pendapat ya anakku. Ada yang mengizinkan kita membaca Al-Quran ketika haid, asalkan tidak dipegang itu Al-Quran, bisa dilewat melalui HP. Kemudian yang kedua, menyentuh Al-Quran. Yang ketiga yaitu membawa Al-Quran. Ya, demikian hari ini anak-anakku pembelajaran kita. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat bagi untuk anak-anakku semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.